ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarh Qatur Nada karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Kita sudah masuk di i'rabnya al-asma'us sittah, sudah selesai dari syaratnya. Sisa pembahasan penutup sedikit yang belum jelaskan lebih jauh lagi tentang beberapa kata di asma'us sittah seperti hamuha. Kan yang lain belum pakaikan hu. Abu hu, aku hu. Paham ini? Hanu hu, fu hu, dumalin. Tapi pas hamu dia pakaikan apa? Hamuha. Kenapa itu? Kenapa ha dipakai? Nah, ini yang belum akan terangkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa innama qultu hamuha. Tiada lain saya katakan hamuha. Pakai ha. Hamuha. Tiada lain saya katakan hamuha. Fa'adhaftul ham ila dhamiril muannas. Saya sandarkan al-ham itu kepada dhamir perempuan. Sementara yang lainnya apa? Dhamir mudzakkar kan hu. Ketika hamu dia bilang ha. Kenapa itu? Li ubayyina, untuk supaya saya jelaskan. Annal ham, bahwa sebenarnya itu ham aqaribu zaujil mar'ah. Itu sebenarnya asal penggunaannya adalah kerabatnya suaminya itu perempuan. Kerabatnya suami. Paham ini? Keluarganya suami itu namanya ham. Itu khusus penggunaannya pada dasarnya. Tahu keluarganya suami? Yaitu bapaknya suami. Paham ini? Omnya suami. Adik kakaknya suami. Itu maksudnya. Kerabatnya suaminya. Iya kan? Kan kalau kerabatnya suaminya itu perempuan berarti hamuha. Paham maksudnya? Kita katakan kepada perempuan hamuha. Kalau ipar berarti iparmu. Iparnya dia. Siapa dianya sini? Kan adanya suami. Berarti apanya istri? Iparnya istri. Kan hamu bisa bermakna ipar. Di dalam bahasa kita. Walaupun bahasa kita lebih sempit. Bahasa kita kan hamu dia terjemahkan hanya ipar. Padahal semua kerabat suami itu namanya ham. Berarti omnya suami bisa dikatakan apa? Hamuha. Paham? Makanya ucapan Nabi alhamul maut, kerabatnya suami itu kematian mencakup adiknya suami, kakaknya suami, omnya suami. Kan itu bukan mahramnya istri. Kan yang mahramnya istri kan siapa? Kan Nabi katakan berduaan dengan yang bukan mahram itu dilarang. Tidak boleh. Kan begitu? Seorang Ansori bertanya, bagaimana kalau ham? Apa yang antum paham dari ham di sini? Antum jangan paham ipar. Karena bukan hanya ipar yang berbahaya dari kerabatnya suami. Yang bukan mahram dari kerabatnya suami. Kan yang mahramnya adalah hanya bapaknya suami. Paham ini? Omnya suami kan bukan mahram. Itu juga maut. Karena bukan mahram. Dipahami ini? Dari sini antum bisa pahami lebih luas itu hadis. Paham ya? Artinya semua yang bukan mahram dari kerabatnya suami namanya ham. Demikian pula yang mahram. Cuman yang mahram adalah tidak masuk dalam larangan berduaan dengannya. Paham ini? Yang bukan mahram yang dilarang. Dari kerabatnya suami. Jelas ini? Ini makna lebih umum. Makanya beliau bilang, Ibnu Hisham berkata, ka'abihi wa ammihi wa ibnu ammih. Seperti bapaknya suami, ammi pamannya suami, wa ibnu ammi anak pamannya suami. Paham ini semuanya kan? Pokoknya kerabatnya suami. Kerabatnya siapa? Suami. Itu namanya hamuha. Namanya apa? Hamuha. Hamunya istri. Hamunya istri. Dipahamkan? Hamunya istri.
hanya saja kata beliau ala annahu, hanya saja rubbama terkadang juga utliqa digunakan ala aqaribiz zaujah. Kadang digunakan juga terhadap kerabatnya istri. Berarti kalau itu kerabatnya istri, kita bilang apa? Hamu, hu. Kan kalau kerabatnya suami, hamu, ha. Kerabatnya istri berarti hamu, hu. Iparnya si suami. Adanya istri, kakaknya istri yang perempuan. Namanya juga pada laki-laki siapa? Pada suaminya. Hamu, hu. Sama, masuk dalam hadis. Alhamu al-maut. Kerabatnya istri itu berbahaya. Adanya istri, tidak boleh seorang suami berduaan dengannya. Karena itu bukan mahram. Kakaknya istri, tidak boleh suami berduaan dengannya. Karena itu bukan mahram. Dipahami nih? Saudarinya bapaknya istri. Paham ini? Saudarinya. Kan ibunya istri, mahramnya suami. Kan begitu? Kan begitu? Saudarinya. Mahram atau bukan? Bukan. Tidak boleh berduaan dengannya. Paham maksudnya? Jadi ini maksud penggunaan. Jadi penggunaan asal kerabatnya suami. Tapi kadang juga digunakan kerabatnya istri. Makanya belum isyaratkan untuk mengatakan ini penggunaan asal. Paham ini? Itu di dalam lafaz juga terdapat isyarat. Ini Masya Allah yang belum katakan. Wal hanu. Terus al hanu. Khusus hanu. Apa artinya hanu? Kila dikatakan ismun yukna bihi an asma'il ajnas. Itu hanu, dia nama yang dikinayahkan, yukna, dikinayahkan, diungkapkan, bihi dengannya, diungkapkan dengan kata hanu, asma'ul ajnas. Isim-isim jins yang maknanya itu bisa banyak. Misalnya kebelo contohkan rojul. Rojul. Boleh antum katakan aina hanuk atau ja'a hanuk. Ja'a hanuk. Hanuk maknanya apa? Rojul. Ja'a hanuk. Rojul. Wa faros. Ini isim jins. Karena kata rojul bisa diletakkan untuk semua laki-laki namanya rojul. Faros. Semua kuda namanya apa? Faros. Bisa antum katakan ja'a hanuk. Maksudnya datang kudamu. Datang kudamu. Ini penggunaan pertama makna hanu. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, selain rojul, selain faros. Selain rojul, selain faros. Wakila, dan dikatakan juga makna kedua. Amma yustakbahu tasrihu bih. Ini kata hanu digunakan untuk perkara yang yustakbah. Dibenci. At-tasrihu bih. Untuk menyebutkan dengan jelas. Untuk menyebutkan jelas dengannya. Maksudnya kita tidak bagus menyebutkannya dengan jelas. Maka pakaikan kata apa? Hanu. Paham maksudnya ini? Dia amma yustakbah bihi. At-tasrihu bihi. Dia digunakan untuk perkara yang tidak disenangi. Tidak disukai. Untuk menyebutkan terang-terangan dengannya. Untuk menyebutkan terang-terangan dengannya. Mereka bilang sesuatu yang tidak bagus kalau disebutkan umum, disebutkan namanya langsung, itu dipakaikan hanu. Misalnya apa? Yang kita tidak bagus menyebutkannya secara terang-terangan. Kotoran. Nah, misalnya ada Ahmad Sobri. Nah, dia buang air di WC, ternyata dia keluar ada kuningan menempel di betisnya. Ini contoh ini. Nah, kan tidak bagus kalau disebut langsung. Langsung Rosyidi yang lihat, Anuno. Pahami maksud? Kita anu. Mereka apa? Hanu. Pahami? Sebenarnya bisa dikatakan apa? Tainu. Paham maksudnya?
Kan bisa begitu. Tapi kan enggak bagus kalau langsung apa? Diucapkan. Paham maksudnya? Akhirnya pakaikan kata apa? Hanu. Pakaikan kata hanu. Dipahami ini? Itu penggunaan untuk sesuatu yang tidak bisa disebutkan dengan jelas. Dipahami ini? Ini makna kedua. Wakila, dia punya 3 makna ini. Dikatakan juga anil farji khosoh. Ini kata hanu maknanya khusus terhadap kelamin, kemaluan. Paham ini? Orang kalau menyebutkan kelamin, dia tidak pakai langsung. Dia saya saja tidak enak ini. Dia pasti sebut apa? Dia pasti bilang apa kalau orang Arab? Kalau menyebutkan kelaminnya, dia bilang apa? Hanuk. Hanuk. Apa itu hanuk? Kelaminmu. Apa maksudnya? Dipahami nih? Ini penggunaan khusus. Jadi ada bisa bermakna umum, bisa bermakna apa? Khusus. Ini 3 makna. Yang paling pertama itu umum. Semua kata yang umum bisa antum pakaikan hanu. Yang kedua itu lebih khusus lagi. Semua yang tidak enak disebut langsung. Semua yang tidak enak disebut langsung. Yang kedua khusus kelamin saja. Khusus apa? Kelamin saja. Itu kata hanu maknanya. Kata hanu. Terus belum bahas lebih jauh lagi tentang hanu bacaannya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala aslun wal absah isti'maluhan kagodin. Masya Allah. Yang paling fasihnya penggunaan kata han itu seperti kata godin. Yaitu godin, godan, godun. Hanun, hanan, hanin. Bukan hanuk. Paham maksudnya? Penggunaannya itu tidak pakai waw, tidak pakai ya, tidak pakai alif. Marfu dengan dhamma seperti godan. Godin, godun. Mansub dengan fathah, majrur dengan kasro. Itu paling fasihnya. Itu paling fasihnya. Kata beliau syarah. Idza stu'milal han ghairu mudhaf. Kalau han digunakan tanpa mudhaf. Kana bil ijma mangkuson. Maka adalah dia berdasarkan kesepakatan. Dia dibaca mangkus. Apa mangkus? Bukan isi mangkus. Mangkus artinya mahdhuful lam. Dihilangkan lamnya. Huruf terakhirnya maksudnya. Kan hanu ini kan ada 3 huruf kan. Ha, nun, baru ada lamnya. Ketika dia tidak mudhaf, sepakat. Tidak ada silang pendapat. Dia dihilangkan lamnya. Jadi antum bilang, hada hanun, ro'aitu hanan, marortu bi hanin. Paham ini? Kalau dihilangkan lamnya, tidak mudhaf. Lebih fasih antum bilang hanun, hanan, hanin. Itu ijma. Tidak ada silang pendapat. Kalau tidak mudhaf. Bil mu'roban bil harokat. Di-i'rab dengan harokat. Kasairi ahwatihi. Seperti seluruh saudari-saudarinya. Iya. Taqulu hada hanun. Kamu katakan hada hanun. Wa ro'aitu hanan. Wa marortu bihanin. Ini hanun. Saya lihat hanun. Saya lewat dengan hanun. Maksudnya maknakan rojul. Jangan maknakan farj. Maknakan rojul. Misalnya. Atau maknakan tadi yang tidak bagus disebut. Tapi masa mau lewat dengannya. Kan ini rojul. Kan bisa bermakna begitu. Ini laki. Saya lihat laki. Saya lewat dengan laki. Boleh. Boleh makna faros. Tergantung nanti konteks. Dia bicarakan apa. Dia bicarakan apa. Lihat lagi. Kama takul sebagaimana kamu katakan. Yu'jibuni godun. Wa asumu godan. Wa takabtu godin. Sama. Seperti itu. Kalau antum tidak mudhafkan sepakat. Dia dibaca mangkus. Dia dibaca dikurangi lamnya. I'rab dengan harokat. Wa idastu'mila mudhafan. Ini masalah. Kalau digunakan dalam keadaan mudhaf. Yaitu ada mudhafun ilainya. Dia digunakan dalam keadaan mudhaf. Ada mudhafun ilainya.
Fajumhurul Arabi, maka mayoritas orang Arab tasta'amiluhu kadalik, menggunakannya juga seperti itu, yaitu sama dengan pertama tadi. Jadi mayoritas orang Arab malah menggunakannya tanpa waw ya alif. Apa maksudnya? Dia baca mangkus juga. Itu mayoritas orang Arab. Fatakulu, dia kamu katakan hada hanuka wa ra'aitu hanaka wa marortu bihanika. Paham ini? Itu dia pakai. Itu dia pakai. Kama yaf'aluna fi godik. Sebagaimana mereka lakukan pada godik. Paham? Mereka bilang misalnya yu'jibuni goduka wa asumu godaka terus wa takabtu fi godika. Paham maksudnya? Sama. Mereka pakai. Ini mayoritas Arab. Wa ba'duhum yujrihi majro ab wa akh. Sebagian orang Arab memperlakukannya majro ab wa akh. Seperti memperlakukan akh dan ab. Tahu akh dan ab? Maksudnya ab kan kalau dimudhofkan berarti pakai apa alamatnya? Abu dan akh kalau mudhof pakai apa alamatnya? Ya asma'u sittah maksudnya. Rofa dengan dhamma, nasab dengan rofa dengan rofa dengan apa? Wow, nasab dengan alif, jar dengan ya itu maksudnya. Sebagian mereka memperlakukannya seperti itu. Jadi mayoritas orang Arab dia memperlakukannya tidak seperti asmaul khomsah. Makanya jadinya khomsah. Karena mayoritas Arab tidak memperlakukannya seperti itu. Tapi sebagian orang Arab memperlakukannya seperti ab dan akh. Ab dan akh kalau mudhof dibaca abu, aba, abi. Paham ini? Ini sebagian orang Arab. Fayu'ribuhu bil hurufit tsalatsa. Maka dia mengirobnya dengan huruf yang 3. Tahu huruf yang 3 itu? Yaitu marfu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Fayaqul, maka dia bilang hada hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Paham ini? Garis bawah itu yang setelahnya. Wahya lugotun qalila. Ini bahasa yang sedikit. Makanya itu tidak jadi 6. Karena alasan ini. Ini sedikit yang baca seperti itu. Lebih banyak yang baca seperti yang pertama. Hanuk, hanak, hanik. Paham ini? Lebih banyak yang baca itu daripada apa? Hanuk, hanak, hanik. Dipahami ini? Jelas kan? Dan juga masalahnya ini kan sesuatu yang tidak disuka untuk disebutkan jelas. Masa tidak disuka baru dikasih panjang? Nah, dia tidak suka sebut baru dikasih panjang. Ra'aitu hanak. Yang kan yang tidak disuka itu pasti disebutkan pendek. Apa maksudnya? Kalau tidak disuka disebutkan, kan tadi maknanya adalah sesuatu yang tidak suka disebutkan dengan terang-terangan, dengan tasrih. Biasanya orang kalau dia tidak suka sebutkan secara terang-terangan, pasti dia sebut pendek. Masa tidak suka baru panjang sekali? Biasanya kalau suka baru panjang. Apa maksudnya? Kalau pendek kan yang tidak disuka. Biasanya seperti itu orang sebutkan. Paham kan? Makanya ini bahasa sedikit. Dzakaru Sibawai disebut Dzakaru Hasibawai disebutkan oleh Sibawai. Walam yattali alaihal farra. Bahkan al-farra tidak mendapatkannya. Ada orang Arab menyebutkannya. Walad zajaji. Tidak boleh pula, tidak pernah juga didapatkan oleh az-zajaji. Fa'asqotohu. Maka keduanya menghilangkan min iddati hadil asma. Dari jumlah isim ini. Wa'addaha khomsah. Maka mereka memasukkan cuma berapa? 5. Paham ini? Itulah alasannya kenapa kita bilang asma'u al-khomsah. Karena paling banyak penggunaannya alhan. Tidak pakai waw alif ya. Paham kan? Berarti makanya itu sebabnya kenapa kembali 5. Tidak menjadi apa? 6. Jelas?
Jelas ini? Selesai Asmaul Khamsah. Kata beliau berikutnya wal mu'aslun wal musanna kaz-zaidani. Sementara al-musanna seperti az-zaidani fayurfa'an bil alif. Maka isim musanna dirofa dengan alif. Hati-hati beliau akan langsung sebutkan jamak mudzakkar salim. Karena sama-sama nasab dan jernya dengan isim musanna. Paham kan? Dia wal musanna termasuk yang keluar dari asal maksudnya. Termasuk atop ke asmaul khamsah ini, atop ke asmaul sittah. Termasuk yang keluar dari asal adalah wal musanna, isim musanna. Kaz-zaidani seperti az-zaidani. Fayurfa'u bil alif, maka dia keluar dari asal, dirofa dengan alif. Wa jam'al mudzakkar salima, dan termasuk yang dikecualikan adalah jamak mudzakkar salim. Kaz-zaidun fayurfa'u bil wawi, seperti zaidun, maka dia dirofa dengan waw. Iya kan? Terus wayujarron, wayunsoban, keduanya dijer, keduanya dinasob. Siapa kira-kira ini keduanya? Siapa? Isim mutanna dan jamak mudzakkar salim. Beringkas sekali. Kalau di buku sebelum kan isim mutanna disebut khusus, jamak mudzakkar salim disebut khusus. Kalau ini digabung. Karena kan sama alamat nasab jernya. Yang beda hanya alamat apa? Rofa. Isim mutanna alamat rofanya apa? Alif. Jamak mudzakkar salim alamat rofanya apa? Wow. Nasabnya mutanna dan jamak sama-sama ya. Jernya? Iya. Ya bagus disatukan supaya lebih pendek. Dipahami nih? Disatukan supaya lebih pendek. Jadi wayujarron wayunsoban bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya. Itu selesai hukumnya. Setelah itu tinggal yang mulhak. Wakila wakilta dan kila serta kilta. Ini yang kita bahas di mutammimah. Ini mulhak dengan isim musanna. Antum masih ingat syaratnya? Kila dan kilta mulhak terhadap isim musanna dengan syarat dimudofkan kepada siapa? Dimudofkan kepada siapa? Domir. Masih ingat? Dimudofkan kepada domir. Makanya beliau bilang ma'ad domir. Kalau dia bersama domir, kal musanna, i'rabnya seperti musanna. Belum tidak bilang maka dia isim musanna, bukan. Belum bilang kal musanna, seperti isim musanna. Artinya dia bukan musanna, tapi i'rabnya seperti isim musanna. Paham ini? Itu Masya Allah. Wakada itnan watnatan. Demikian pula itnan dan itnatan. Mutlakon, kalau ini secara mutlak tanpa syarat. Kalau tadi kila dan kilta, i'rab isim mutanna dengan syarat bersama domir. Kalau ini mutlak tanpa syarat. Paham ini? Semua, pokoknya apapun, dimanapun kamu antum dapat itnan, itnatan, mutanna, i'rabnya sama. Dengan isim mutanna. Wa in rukiba, bahkan walaupun dia disusun dengan angka lain. Kan bisa nanti 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102. Maksudnya 1002. Pokoknya walaupun disusun bersama angka lain, tetap i'rabnya seperti i'rab isim. I'rabnya tetap i'rabnya seperti isim musanna. Paham maksudnya? Walaupun disusun bersama angka lain. Paham ini Fadel? Paham kan? Artinya kalau antum bilang begini, ja'atnan. Ja'atnan, kan bersendiri itu. Kalau itna asyar, ja'atna asyar. 22, ja'atnan wa ishrun. 32, ja'atnan wa thalathun. 102, ja'atnan wa mi'ah. 1002, ja'atnan wa alf. Paham kan? 202. Ja'atnan wa mi'atan. Ganti 202. 2002. Ja'atnan wa alfan. Paham maksudnya? Paham? 3002. Ja'atnan wa salah satu alaf. Selesai masalah. Pokoknya 2 ini mutlak.
Di irob dengan irob isim musanna. Jelas kan? Selesai mulhaknya isim musanna. Berikutnya beliau akan masukkan mulhaknya jamak mudzakkar salim. Wa ulu, wa isyrun. Ulu, ini sudah di mutammimah ya. Wa ulu, kata ulu. Wa isyrun, wa akhwatuhu. Isyrun dan saudarinya isyrun. Siapa itu saudarinya isyrun? Yaitu semua angka puluhan. Dari 20 mulainya. Dari 20 mulainya. Sampai berapa? Sampai 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu semuanya saudarinya isyrun. Wa alamun, wa ahlun, wa wabilun, wa arodun, wa sinun, wa babuh. Demikian pula yang semisal dengannya. Wa banun, wa illiyun, wa shibuhuhu. Dan yang mirip dengannya. Kal jam'i. Maka ini irobnya bukan seperti musanna. Tapi seperti jamak. Jamak apa tadi? Maksudnya seperti jamak mudzakkar salim. Mulhaknya ini sudah disebutkan 2 kali dengan mutammimah. Ini diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Intinya sebenarnya semua yang ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Paham ya? Apakah dia memang punya mufrad atau tidak punya mufrad? Maka semua i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Dipahami nih? Sama i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Syarah. Selesai ya? Mudah sekali sebenarnya ini. Karena tinggal alamat i'rab. Syarah. Al-babut tsani wal babut tsalits. Bab kedua dan ketiga. Mimma kharaja minal anil asl. Dari yang keluar dari asal. Al-musanna. Musanna. Kaz-zaidani wal umarani. Seperti az-zaidani dan al-umarani. Wa jam'ul mudzakkar salim dan jam'ul mudzakkar salim kaz-zaidun wal umarun. Paham ya? Amal musanna. Sekarang rinciannya. Adapun isim musanna. Fa innahu yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammah. Sesungguhnya dia diropa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Wa yujar wa yunsab bil ya'i niyabatan anil kasrati wal fathah. Dijar dan dinasab dengan ya sebagai pengganti dari kasro dan fathah. Sebagai pengganti dari kasro ketika dijar. Sebagai pengganti dari fathah ketika dinasab. Takulu kamu katakan contohnya ja'ani az-zaidani marfu. Wa ra'aitu az-zaidaini mansub. Wa marartu biz-zaidaini majrur. Paham kan? Kemudian kata beliau wa hamalu alai. Mereka ikutkan kepadanya. Mereka ikutkan atasnya. Itu atas isim musanna. Bidzalika dalam hal tersebut. Itu dalam i'rabnya. Arba'ata alfat. 4 lafaz. Mereka ikutkan isim musanna dengan isim musanna 4 lafaz. Lafdhain bisyart 2 lafaz dengan syarat. Wa lafdhain bi ghairi syart. Itu namanya mutlak tadi. 2 lafaz tanpa syarat. Paham ya? Konsentrasi. 2 lafaz dengan syarat, 2 lafaz tanpa syarat. Fal lafdhan alladani bisyart. Maka 2 lafaz yang keduanya dengan syarat kila wa kilta. Kila dan apa? Kilta. Wa syartuhuma dan syarat keduanya ayyakuna mudhafain ila dhamir. Harus dia diidhofakan kepada siapa? Dhamir. Itu baru di i'rab dengan i'rab isim musanna. Mudhafun ilainya harus siapa? Dhamir. Itu syaratnya. Takul kamu katakan ja'ani kilahuma. Antum i'rab musanna. Ra'aitu kilaihima wa marartu bi kilaihima. Ini semuanya antum i'rab dengan i'rab isim musanna. Antum bilang kilahuma marfu dengan alif. Kilaihima mansub dengan ya. Marartu bi kilaihima majrur dengan ya. Fa in kana mudhafaini ila dhahir. Jika keduanya diidhofakan kepada isim dhahir bukan dhamir. Kana bil alifi ala kulli hal. Perhatikan cara bacanya. Adalah keduanya dengan alif di semua keadaannya. Maksudnya semua keadaan di sini maksudnya rofa nasab dan jar. Jadi tidak berubah pakai alif kalau mudhafun ilaihnya adalah isim dhahir. Lihat ya, taqulu ja'ani kila akhwaik. Lihat. Ja'ani kila akhwaik pakai alif marfu. Wa ra'aitu kila akhwaik pakai alif mansub. Wa marartu bi kila akhwaik pakai alif padahal majrur. Terus apa i'rabnya? Fayakunu i'rabuhuma
maka adalah i'rab keduanya hina idin ketika itu, ketika disandarkan pada isim dohir maksudnya biharokatin muqaddaratin fil alif, dengan harokat yang disembunyikan di alif. Jadi hati-hati antum nanti dalam baca kitab. Lihat mudhofun ilainya sebelum antum baca. Kalau mudhofun ilainya domir, antum i'rab isim mutanna. Tapi kalau mudhofun ilainya adalah isim dohir, maka antum i'rab isim maksur. Tahu isim maksur? Isim yang berakhir dengan siapa? Alif. Paham maksudnya? Itu hati-hati nanti. Jadi ini kata termasuk kata yang punya dua tanda i'rab. Kapan kita bisa tentukan tanda i'rabnya? Ketika ada mudhofun ilaih. Dipahami ini? Ketika ada mudhofun ilaihnya. Kata beliau li'annahuma maksurani. Karena keduanya ketika itu adalah isim maksur. Kal fata wal aso, seperti kata al fata dan al aso. Iya kan? Antum bilang kan ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Kalau antum idopakan ja'a asoka, ro'aitu asoka, marortu bi asoka. Kan tetap kan? Datang tongkatmu, saya lihat tongkatmu, saya lewat dengan tongkatmu. Paham maksudnya? Jadi kan sama itu. Sama, walaupun diidopakan pada domir. Bahkan dia begitu kan? Demikian pula kalau dia diidopakan pada dohir kan kalau aso. Iya, Masya Allah. Kadal qawlu fi kilta. Demikian pula antum katakan pada kilta. Tadi kan kila. Takulu kiltahuma rob'an. Ketika ropa. Kiltaihima jarron wa nasba. Jar dan nasab. Kalau diidopakan pada domir. Wa kilta uktaik bil alif fil ahwali kulliha. Dengan alif pada seluruh keadaannya. Seluruh keadaannya maksudnya apa? Yaitu ketika rofa, nasab, jar. Itu maksudnya. Pada seluruh keadaan. Iya. Walabdon itu selesai lafaz dengan syarat. Dua lafaz pakai syarat. Walabdon alladani begori syartin. Dan dua lafaz keduanya tanpa syarat. Itnan watnatan. Itnan dan itnatan. Takulu kamu katakan ja'ani itnan watnatan. Waro'aitu tnain watnatain. Wa marotu bitnain watnatain. Fatu'ribuhuma i'rabal musanna. Maka kamu i'rab keduanya dengan i'rab isim musanna. Paham ya? Konsentrasi bentuknya. Wa in kana ghairu mudhafain. Walaupun keduanya tidak mudhaf. Wa kada demikian pula tu'ribuhuma i'rabal musanna. Wa kada demikian pula tu'ribuhuma i'rabahu. Demikian pula kamu i'rab keduanya dengan i'rabnya. Maksudnya i'rabnya musanna. Idza kana mudhafain lid dhamir. Kalau keduanya mudhaf kepada dhamir. Sama saja. Lihat. Nah contoh. Itnahum. Aulid dhahir. Bahkan kalau pun dia mudhaf kepada dhahir. Tetap i'rab dengan i'rab musanna. Lihat. Itna akhwaik. Au kana murakkabain mal asyara. Atau dia lagi disusun bersama angka 10. Apa berarti angka 10? Kalau disusun dia bersama angka 10 berarti siapa? 12 maksudnya. Paham ini? 12. Nah contoh. Ja'ani itna asyara. Lihat. Itna marfu. Wa ra'aitu tnai asyara. Itnai. Wa marartu bitnai asyara. Majrur kan? Jelas ini? Selesai isim mutsanna. Selesai isim mutsanna. Kita baca lagi berikutnya. Mudah ini ya. Karena sebenarnya antum kalau lihat. Tidak ada bedanya dengan mutamimah. Kalau di sini aman. Ini di sini, di kotur nada. Tentang isim mutsanna. Sama dengan mutamimah. Persis. Paham kan? Cuman di mutamimah diringkas. Kan sama semuanya. Disebutkan juga itnan, itnatain. Kila, kilta. Sama semuanya. Tidak ada bedanya. Sekarang wa amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jama' mudzakkar salim, fa innahu yurfa'u bil wawi. Sesungguhnya dia diropa dengan waw. Wa yujar wa yunsab bil ya, dijer dan dinasab dengan ya. Fatakul maka kamu katakan ja'ani zaidun wa ra'aitu zaidin wa marartu biz zaidin. Kalau itu mudah. Paham ya?
mudah sekali, belum tidak berluas-luas lagi. Paham kan alamatnya? Tinggal yang mulhaq. Wa hamalu alaihi fi dzalika alfadun. Mereka ikutkan atas hal itu, yaitu atas jamak mudzakkar salim, beberapa lafaz. Minha di antara yang diikutkan adalah ulu, kata ulu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum. Ulu, fa'ilnya ya'tali. Wasa'ati ayyu'tu ulil kurba. Uli, itu mansub, maf'ul bih. Jadi sekarang ini langsung marfu dan mansub di satu ayat. Ulu marfu'nya. Uli itu mansubnya. Karena ulu fa'il, sementara uli maf'ulun bih. Paham ini? Berarti sekarang sisa majrurnya kan? Sisa apa? Majrurnya nanti. Fa'ulu fa'il wa alamat raf'ihi al-waw. Maka ulu tadi fa'il, alamat raf'anya waw. Wa uli maf'ul. Sementara uli maf'ul. Wa alamat nasbil ya. Tanda nasabnya ya. Wa qala ta'ala, sisa majrurnya. Allah berfirman, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Perhatikan itu uli. Kemasukan siapa sekarang? Huruf jar. Makanya kata beliau, fahada majrurun. Ini di jar. Wa alamatu jarrihi al-ya. Tanda jarnya adalah apa? Ya. Ini untuk ulu. Terus wa minha isrun. Di antaranya kalimat kata isrun. Wa akhwatuhu. Dan saudari-saudarinya. Ila tis'in. Sampai 90. Maksudnya 20 sampai 90 artinya angka di antaranya. Puluhan. Takul ja'ani isrun fa'il. Wa ra'aitu isrin maf'ul bih. Wa marartu bi isrin majrur. Wa kadzalikal takulu fil baqi. Demikian pula antum katakan pada sisanya. Yaitu sisanya kan ini 20. Contohkan sampai 90. Contohkan sampai 90. Wa minha di antara yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim adalah ahlun. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syagolatna amwaluna wa ahluna. Atop kepada marfu. Min awsati ma tut'imuna ahlikum mansub. Ila ahlihim abada majrur. Al-awwal fa'il wa tsani maf'ul wa tsalits majrur. Yang pertama fa'il, kedua maf'ul, ketiga majrur. Jelas kan? Wa minha di antaranya wabilun. Ini penyebutan saja contoh. Wabilun wa jam'un liwabil. Ini jama' untuk wabil. Wa huwal matarul ghazir. Yaitu hujan yang lebat. Hujan yang lebat dibilang wabil. Hujan yang banyak. Wa minha aradun. Di antaranya juga adalah aradun. Bitahriki ro. Dengan diharokati ro-nya. Aradun. Bukan ardun. Bukan sukun. Tapi diharokati. Aradun. Aradun. Diharokati huruf ro-nya. Aradun. Wa juzu iskanuha fi darurati syair. Dan boleh disukun dalam keadaan darurat syair. Boleh antum baca ardun. Tapi asalnya kalau jama' aradun. Hanya disukun kalau darurat. Wa minha sinun. Di antara yang diikutkan pada jamak mudzakkar salim adalah sinun. Adalah sinun wa babuhu dan babnya sinun. Yang sama semua wazannya. Iya. Wa huwa kullu min tsulasi hudifat lamuhu. Itu sebab dengannya maksudnya semua isim tsulasi yang dihilangkan lamnya. Wa uwidu anha ha'ut ta'nid. Dan diganti dengannya hak tanid. Hak tanid yang dimaksud adalah tak marbuto. Paham asalnya ya? Jadi dihilangkan lamnya. Kemudian digantikan dengan tak marbuto. Misalnya sinun itu asalnya sanatun. Sinun asalnya apa? Sinun aslinya adalah sanawun. Sanawun. Paham gak ini? Kemudian dihilangkan lamnya. Itu wawnya. Dan diganti dengan tak marbuto. Itu di mufradnya. Paham ya? Ini bercerita tentang apa bentuk mufradnya. Jadi semua yang bentuknya seperti itu. Seperti ini. Ini kan sanatun. Ini asalnya. Tapi ini ternyata dibilang asal bukan asli. Aslinya sebenarnya adalah sanawun. Itu aslinya. Kemudian lamnya ini dihilangkan. Yaitu huruf terakhirnya.
dan digantikan oleh siapa? Ta. Ketika dijamak, mereka jamak menjadi sinun. Sebenarnya ini sinun ini jamak taksir. Paham maksudnya? Ini bukan jamak mudzakkar salim. Karena kalau jamak mudzakkar salim pasti dibilang jamak bukan mulhaq. Jadi ini adalah dari kata sanawun menjadi sanatun. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Sinun. Jamak apa itu? Sebenarnya jamak taksir. Paham kan? Tapi karena ada tambahan waw dan nun di akhir. Dia tidak diirob dengan jamak taksir. Tapi diirob dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Paham ini? Dengan alamat waw kalau marfu. Ya kalau mansub dan majrur. Paham maksudnya? Dan semua yang semisal dengan ini. Yang dihilangkan lamnya. Kemudian diganti oleh tak marbuto. Hak utanit belum bilang. Hak utanit maksudnya tak marbuto. Kenapa dibilang hak tanis? Karena kalau berhenti seperti suara hak. Kan Ibnu Hisham tidak bilang diakhiri oleh tak marbuto. Enggak. Belum bilang apa? Digantikan oleh hak utanit. Hak ta'nits. Hak yang menunjukkan perempuan. Siapa itu hak yang menunjukkan perempuan? Ini maksudnya. Tapi kenapa dibilang hak? Paham pertanyaannya? Kenapa dia bilang hak? Apa jawabannya? Karena kalau berhenti pakai hak. Coba berhenti. Sanatun. Berhenti. Sanatun. Sanah. Kan sudah lewat di kaidah berhenti di mana? Di mutamimah. Kalau ada tak bulat, maka berhentinya dengan ha. Berhentinya dengan apa? Ha. Dipahami ini? Makanya belum bilang ha utanit. Ini nama lain dari tak marbuto. Nama lain dari tak marbuto. Kata beliau, jadi min hasinun, diantaranya sinun. Wababuh dan sebab dengannya. Yang sebab dengannya. Wahukulus min sulasi. Dia adalah semua isim sulasi. Hudifat lamuhu, yang dihilangkan lamnya. Wa'uwidu anha ha'ut ta'nits. Dan digantikan dengannya ha'ut ta'nits. Siapa tadi ha'ut ta'nits? Antum tulis keterangan. Suatu saat antum akan bingung. Maksudnya yaitu tak marbuto. Itu tak marbuto. Ala taro, tidakkah kamu lihat? Anna sanatan, bahasanya kata sanatan, asluha, asalnya adalah sanawun. Au sanahun. Itu sebenarnya aslinya itu. Sanawun atau sanahun. Bidalili qaulihim fil jama' bil alif wa ta. Dengan dalil ucapan mereka ketika dijama dengan alif dan ta. Maksudnya apa? Untuk kasih keterangan. Yaitu ketika dijama dengan jama' muannats salim. Kan jama' dengan alif dan ta. Nah, dengan dalil ucapan mereka ketika dijama' dengan alif dan ta. Maksudnya tulis juga keterangan. Yaitu dijama' ke jama' muannats salim. Itu alif dan ta. Sanawat, sanahat. Berarti lamnya itu waw sebenarnya atau apa? Ha. Karena mereka bilang sanawat atau apa? Sanahat. Falamma hadafu minal mufrad al-lama. Tatkala mereka hilangkan dari mufrad lamnya. Wahyal waw awil ha. Yaitu waw atau ha. Awwadu anha hak ta'nits. Maka mereka menggantikan darinya hak ta'nits. Yaitu tadi yang antum kasih keterangan tak marbuto. Aradu fi jam'i taksir. Sebenarnya mereka inginkan adalah jama' taksir. Paham kan? Mereka inginkan adalah siapa? Jama' taksir. Ayyaja'aluhu ala surati jam'il mudzakkar salim. Mereka ingin menjadikannya di atas bentuk surah bentuk. Mereka ingin menjadikannya di atas bentuk jama' mudzakkar salim. A'ni yaitu maksudnya saya maksudkan maktuman bil wawi wan nun rof'an, yaitu ditutup, maktuman, ditutup. Yaitu ditutup. Bil wawi dengan wawu, wan nun dan nun, rof'an ketika rofa. Wabil ya wan nun, dan ditutup dengan ya dan nun, jaron wa nasba. Jar dan apa? Jar dan nasobnya. Liyakuna dalika, agar supaya hal itu jabron lima fatahu, sebagai pengganti terhadap apa yang luput, yang hilang
Darinya min hatfil lam, berupa penghilangan lam. Jadi itu waw dan nun sebagai pengganti penghilangan lam. Itu sebenarnya dalam jamak taksir. Kan gini kan? Kan gini tadi, antum kan sudah hilangkan lamnya. Paham? Ketika di mufrad, antum kan ganti dengan ta. Terus jamaknya apa antum pakai? Mereka sebenarnya, dia tambahkan ini waw dan nun sebagai pengganti ini yang hilang. Paham maksudnya? Kan di mufrad diganti dengan siapa tadi? Ta. Di jamak antum ganti dengan apa? Waw dan nun. Sebenarnya itu keinginan mereka. Cuman jadinya seperti bentuk jamak mudzakkar salim. Akhirnya seharusnya alamatnya di nun. Maka menjadi alamatnya malah di waw. Karena mirip dengan jamak mudzakkar salim. Kan yang mirip itu diikutkan. Yang mirip itu diikutkan. Apa dalilnya Afgan kalau yang mirip itu diikutkan? Iya, apa dalilnya kalau yang mirip itu diikutkan? Kan seharusnya itu bukan. Seharusnya kan irobnya di nun. Irobnya di mana? Di nun kan. Paham kan? Tapi kenapa dia irobnya di waw? Kalau ropa. Ya, kalau nasab dan jer. Karena mirip dengan jamak mudzakkar salim. Paham ini? Apa dalilnya kalau mirip diikutkan? Tidak tahu. Iya, apa dalilnya kalau harus diikutkan? Kalau mirip? Tidak tahu. Abdul Aziz? Laude? Tidak tahu juga. Kalau mirip itu diikutkan ke situ, walaupun bukan. Bukan dari situ. Kan ini sinun, bukan jamak mudzakkar salim. Jamak taksir. Tapi karena mirip diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Apa dalilnya kalau mirip diikutkan? Enggak tahu. Deden? Syukur? Iki? Umair? Mirip. Rio? Rizki? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu dalilnya. Siapa yang menyerupai suatu kelompok, maka darinya. Ini itu dalilnya ini. Dia mirip kan serupa. Serupa dengan jamak mudzakkar salim. Maka dia dari jamak mudzakkar salim irobnya. Paham dalilnya itu? Mantap. Itu dalilnya. Kenapa itu sinun jamak taksir. Tapi diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Kenapa dia? Alasannya karena mirip dengan jamak mudzakkar salim. Apa dalilnya kalau mirip diikutkan? Itu dibilang sama Rizki. Hadis Nabi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dari mereka. Bahaya itu menyerupai. Nah, apa maksudnya? Sama dengan mereka bilang begini. Ada Laode. Dia kasih nama anaknya Zaidun. Mufrad. Satu-satunya anak laki-lakinya. Tapi dia bilang apa? Zaidun namanya. Zaidun. Antum irob apa itu? La Zaidun. Kan ini Laode bapaknya. Maka anaknya La Zaidun. Paham gak ini? Iya kan? Apa antum irob nanti Zaidun? Anaknya Laode. Ya jamak mudzakkar salim. Kenapa bisa? Mirip. Walaupun itu mufrad. Dipahami ini mereka katakan ini. Ini yang mereka katakan. Ketika mirip. Maka mereka irob seperti itu. Makanya beliau bilang. Seperti itu tadi. Wa kadzalikal qaulu fi nadhairihi. Demikian pula perkataan pada yang semisal dengannya. Semua semisal antum katakan seperti itu. Wahya dia adalah seperti idotun, idun, izatun, izun, tubatun, tubun, kulatun, kulun, wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Qala Allah Ta'ala dan ini bahasa pasti ya. Ini bahasa pasti, bukan bahasa tidak pasti. Paham ini? Allah berfirman pada semua itu idot, idun, jamak taksir. Izatun, izun, jamak taksir. Tubatun, subun, jamak taksir. Kulatun, kulun, jamak taksir. Paham ini? Semua itu diirob dengan jamak mudzakkar salim karena serupa. Qala ta'ala Allah berfirman, alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Ini idin mansub.
Paham ini? Maf'ul keduanya ja'alu. Paham kan? Dengan ya. Anil yamini wa anis shimali izin. Sama juga. Jelas kan? Ini selesai untuk sementara. Masih ada lagi yang diikutkan. Insya Allah kita baca besok. Insya Allah.